Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, hidup dalam sebuah dunia pasca modern yang kita saksikan dengan arus deras globalisasi, seperti yang ditegaskan oleh Baudrillard, ya, berarti hidup dalam sebuah gerak interpenetrasi pengalaman-pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan. Arus globalisasi dengan interpenetrasi pengalaman budaya itu melahirkan suatu kecenderungan yang oleh Fatimo disebut sebagai hibridasi antar tradisi. Hadirin yang terhormat, dengan pola dasar mentalitas kita ya sebagai bangsa Indonesia yang bersifat sintetis, mestinya kita bisa menghadapi penetrasi globalisasi itu tanpa mengalami gagar budaya. Hibridasi yang positif bisa ditumbuhkan manakala arus globalisasi itu tidak bersifat searah, melainkan bisa dibalik ya ke arah yang lain. Itu dalam konteks globalisasi disebut reserve globalization. Sehingga setiap komunitas budaya termasuk Indonesia bisa saling mengambil dan memberi. Contoh terjadinya reverse globalization itu yang bisa kita catat di Korea Selatan misalnya. Korea Selatan itu dengan kemampuan Gangnam Style Korea itu sekonyong-konyong bisa menembus jantung Hollywood. Yang kedua, demam budaya Latin di Los Angeles. Ya, orang Amerika, terutama di kota Los Angeles, itu sangat menggandrungi bagaimana budaya Latin. Sehingga budaya Latin itu jadi budaya dunia, sebab sudah digelorakan oleh wakil manusia di bumi yang dari negara didaya. Yang ketiga, contoh reserve globalization itu adalah penetrasi industri film Bollywood dan film Mandarin dalam industri film dunia. Nah, pada saat terjadi reserve globalization, sebetulnya tidak ada persoalan globalisasi itu melanda seantero jagat. Tetapi persoalannya sampai saat ini termasuk di Indonesia bahwa reserve globalization itu masih belum muncul. Dengan kelemahan kepercayaan diri, ya dalam konteks ini karakter diri kita dan kapasitas nalar yang ilmiah dan kreatif yang kita miliki sekarang seperti sekarang ini, Indonesia sulit menjadi ahli waris budaya dunia yang dapat mengambil manfaat dari globalisasi sekaligus bisa memberi pada dunia. Akan sulit. Lebih dari itu, memasuki globalisasi tanpa kekuatan kepercayaan diri atau karakter yang kuat dan kapasitas nalar ya, yaitu nalar ilmiah dan kreatif dapat menjerumuskan Indonesia pada situasi bentrokan antar identitas dan sebatas hanya menjadi konsumen pasif dari perkembangan pasar global. Mari kita perhatikan salah satu pendapat yang sangat fenomenal dari Jürgen Habermas, ya, sudah sangat lama, tahun 1999. Kata Jürgen Habermas, globalisasi itu merupakan keniscayaan sejarah, ya, sekaligus melahirkan sejarah. Globalisasi, kata dia, secara kejam membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan kelompok pecundang. Globalisasi dengan penetrasi pasar bebas yang merupakan pemboncengnya itu membelah dunia itu ke dalam pihak yang menang dan pihak yang kalah. The winner and the loser. Baik secara internasional maupun di dalam negeri sendiri. Ya, yang mengakibatkan melambungnya kesejahteraan sosial di berbagai belahan bumi. Itu pandangan yang disampaikan oleh Jürgen Habermas. Selain bisa meluaskan ketidakadilan sosial, globalisasi juga dapat menimbulkan deprivasi sosial. Konsep deprivasi sosial itu kita bisa ambil dalam konsep sosiologi.
Gejalanya yang paling tampak misalnya lemahnya modal sosial karena terjadi deprivasi itu. Kenapa itu timbul? Akibat yang pertama, sempitnya ruang-ruang perjumpaan. Yang kedua, terbatasnya jaring-jaring konektivitas. Konektivitas fisik boleh menjadi kuat. Ya, kita sudah membangun jalan tol, membangun jalur kereta api, berkoneksi fisik antara kota lewat pesawat terbang. Ya, namun ternyata konektivitas hati dan pikiran sulit nyambung di era globalisasi sekarang. Yang kedua, memudarnya semangat inklusivitas. Seolah-olah di era globalisasi ini satu sama lain serba eksklusif. Ya, misalnya ini ada ada ruang-ruang yang eksklusif untuk warga negara tertentu dan kelompok yang lain tidak boleh. Kemudian ada juga misalnya barang-barang yang eksklusif hanya akan bisa dimiliki oleh yang punya duit. Jadi inklusivitas itu semangat inklusivitas itu memudar di era sekarang. Akibatnya di antara sesama komponen bangsa mulai tidak saling percaya, tidak memiliki trust satu sama lain. Kondisi sedemikian itu mengakibatkan tidak adanya keakraban berwarga negara. Ini sangat fatal. Dengan globalisasi ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi nasionalisme instrumental atas dunia kehidupan juga tercerabut ya dari akar-akar tradisional umat manusia. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenitas budaya dan identitas ini membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Kan ini aneh, ya. Ada istilah misalnya yang dikenal sekarang, a lonely man in the crowded society. Jadi kita itu di era modern sekarang, di era pasca modern, merasa hidup kesepian sendirian dalam kerumunan orang yang banyak. Kenapa? Mungkin kita sekarang sudah menyaksikan bahwa dengan gadget ini kita bisa menyendiri dalam situasi yang ramai. Kok kita seperti kesepian sendiri, punya kehidupan sendiri. Itu sebetulnya salah satu model atribut dari deprivasi sosial. Deprivasi sosial itu mendorong orang menempuh jalan fundamentalisme sebagai cara untuk menemukan kembali kehangatan dan intimasi yang diperoleh di rumah tradisi. Dalam konsep Ferdinand Tonis sebagai seorang sosiolog, rumah tradisi itu dikenal dengan konsep Gemeinschaft. Ya. Ferdinand Tonis mengatakan dalam situasi Gemeinschaft masyarakat itu sangat akrab, satu sama lain tegur sapa, satu sama lain berbagi, ya. Hidup rukun dalam suatu keluarga besar. Tetapi lawan dari Gemeinschaft menurut Ferdinand Tonis ada Gesellschaft, ya. Gesellschaft itu masyarakat mulai saling tidak tidak saling kenal. Rumah bertetangga dibatasi oleh tembok-tembok yang besar. Kalau tidak dengan tembok, dengan pohon-pohon yang rindang, sehingga seisi rumah tidak akan bisa kelihatan oleh tetangganya. Jarang sekali bertegur sapa karena kesibukan masing-masing. Itulah dalam situasi seperti ini fundamentalisme akan muncul sebagai satu cara mencari keakraban, mencari kehangatan dan mencari intimasi dalam satu rumah tradisi yang namanya Gemeinschaft. Akan tetapi saudara-saudara yang beriman, fundamentalisme yang terjadi memang sejatinya itu bukanlah gerak kembali kepada satu cara yang pramodern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai oleh resistensi terhadap prinsip-prinsip kehidupan global, semisal demokratisasi, perlindungan HAM, perlindungan ekologi, dan sebagainya. Resistensi ini
termanifestasikan dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar. Akibat terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror. Alhasil, globalisasi melahirkan efek yang bersifat paradok, ya. Tarikan globalisasi ke arah demokrasi dan perlindungan HAM menguat, tetapi anehnya oposisi dan antagonisme terhadap keduanya itu juga cenderung meningkat. Itulah yang disebut paradok. Hadirin yang terhormat, di seluruh dunia politik identitas yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif, semisal etnis, agama, bahasa, dan bangsa mengalami gelombang pasang. Karena sifat pencarian identitas itu memerlukan garis pembeda dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai sebetulnya dari politik identitas adalah kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan yang ada. Dalam bahasa Inggris disebut otherness. Jadi orang lain, perbedaan itu dalam rangka mempertahankan identitas kelompok itu mesti ditiadakan. Itu bahayanya. Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Barber, ya, bahwa globalisasi dengan pasar kapitalisme sebagai pembonceng bebas atau disebut free rider bisa memacu budaya konsumerisme yang bisa membahayakan kehidupan publik dan demokrasi. Menurut Benjamin Barber, ekonomi kapitalis sekarang itu selain membagi dunia ke dalam kubu yang berpunya atau the have dan kaum yang tidak berpunya atau the have nots, juga menumbuhkan etos baru. Ini yang mengejutkan. Etos baru itu apa? Etos baru itu disebut infantilization. Ya, infantilization itu dalam bahasa Indonesia disebut pembocahan. Ini istilah yang memang mungkin aneh. Pembocahan sebagai apa? Sebagai basis ekonomi konsumeris berdasarkan kebutuhan yang diciptakan. Masyarakat konsumeris akan membenturkan kapitalisme dan demokrasi sehingga kapitalisme menurut Benjamin Barber sepertinya secara harfiah akan mengonsumsi dirinya sendiri, meninggalkan demokrasi dalam bahaya dan nasib warga negara tanpa kepastian. Hadirin yang terhormat, peminggiran peran warga negara dalam berdemokrasi setidaknya dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, yaitu adalah peminggiran peran warga negara yang konsep yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu membocahkan konsumen dengan lebih mengedepankan hal-hal yang gampang ketimbang hal-hal yang harus perlu perjuangan. Itu yang disebut indikator pembocahan yang pertama itu, bahwa konsumen di akhir-akhir ini, di pasar modern ini adalah lebih mengedepankan hal-hal yang gampang ketimbang susah untuk berjuang. Ibarat kepada anak kecil dipermudah, diberi kemudahan, diberi macam-macam sehingga tidak perlu susah payah untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kesegeraan ketimbang kedalaman. Jadi atribut yang pertama itu dalam proses pembocahan itu seperti itu. Jadi lebih mengedepankan hal-hal yang gampang ketimbang harus bersusah payah. Yang kedua, mengutamakan kesegeraan ketimbang kedalaman makna. Yang kedua, memprivatkan warga negara sehingga aku berprioritas dibandingkan dengan kita. Ideologi privatisasi menurut Benjamin Barber menempatkan pilihan sebagai
hal mendasar yang bersifat pribadi, bukan menentukan kehendak bersama, tetapi sebatas kumpulan atas rata dan keinginan pribadi. Misalnya dalam berdemokrasi, keputusan sebetulnya hanya rata saja dari keinginan-keinginan pribadi. Sebetulnya bukan kolektif keinginan bersama yang harus dibangun lewat musyawarah mufakat. Maka timbullah yang disebut, ini konsep dalam pendidikan kewarganegaraan, disebut muncullah konsep civic schizophrenia. Civic schizophrenia itu adalah bersamaan dengan penolakan atas segala yang civic dan penolakan atas segala yang publik. Itulah titik kulminasi dari privatisasi di mana aku lebih dominan daripada kita. Yang ketiga, pemerekan identitas, yaitu disebut branding recognition. Menggantikan identitas religius, identitas kewargaan. Bagaimana wujud konkretnya? Mari kita perhatikan. Orang sekarang di era posmo itu diidentifikasi melalui merek barang yang dikonsumsi ketimbang identitas religius ataupun kebangsaannya ataupun kewargaannya. Dengan kata lain, ketidakotentikan menjadi semacam otentisitas rekaan dan makna menjadi kehilangan makna. Yang keempat, meminjam pemikiran mazhab Frankfurt, kelahiran yang disebut totalitarianisme konsumerisme, melalui penyebaran semua aspek kehidupan manusia oleh korporasi yang berakibat pada runtuhnya keberagaman dan munculnya totalitarianisme baru. Nah, ini cerita dari Benjamin Barber itu dikumpas tuntas dalam satu buku yang sebetulnya sudah cukup lama, tahun 2007. Judul buku ini adalah Consume How Market Corrupt Children, Infant, Lies, Adult, and Swallow Citizens Whole. Diterbitkan di New York oleh penerbit W.W. Norton. Ini sangat menarik. Hadirin yang terhormat, pesan penting dari Benjamin Barber yang perlu direnungkan oleh kita semuanya, oleh para dosen, oleh terutama para generasi muda, para mahasiswa, adalah sebagai berikut. Kapitalisme tanpa daya tahan budaya, kata Benjamin Barber, bisa menggerus kebajikan publik dan demokrasi di titik terdalamnya, yaitu individu. Masyarakat demokratis akhirnya dijajah oleh kepentingan imperatif pasar, kehidupannya diseragamkan, ruang publiknya dirampas dengan privatisasi, dan identitasnya digerus ke dalam merek dan logo. Benjamin Barber rupanya menegaskan kembali keresahan salah satu tokoh yang sangat dikenal, ya terutama di wacana pendidikan demokrasi, yaitu Alexis de Tocqueville, seorang intelektual dari Prancis, tentang pasar yang menciptakan kondisi di mana raganya bebas tetapi jiwanya telah diperbudak. Itu ditulis dalam buku Democracy in America oleh Alexis de Tocqueville. Dijabarkan secara gamblang, pasar sekarang itu seperti itu, bahwa raga kita itu seperti bebas, padahal jiwa kita itu sudah diperbudak oleh kemauan pasar. Apa yang dapat kita perbuat? Adakah solusi terbaik? Ini kunci terakhir yang ingin saya sampaikan. Hadirin yang terhormat, berbagai persoalan kontemporer yang ditimbulkan oleh intensifikasi dan ekstensifikasi arus globalisasi sesungguhnya telah diantisipasi oleh Pancasila sebagai dasar filosofis negara kita, termasuk juga sebagai filosofis kebudayaan nasional kita. Mari kita cermati satu persatu. Pertama, dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme beragama, sila pertama Pancasila sudah menekankan prinsip sosio-religius.
yakni ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban. Seperti dinyatakan oleh Bung Karno. Bung Karno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi menyebutkan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Selanjutnya beliau mengatakan, segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiadanya egoisme agama. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Itulah jawaban dari sila pertama Pancasila. Yang kedua, dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, yaitu diajukan dalam prinsip sosionasionalisme yang tertuang dalam sila kedua dan sila ketiga dari Pancasila. Jadi sosionasionalisme yang tertuang dalam sila kedua dan sila ketiga itu adalah telah memberikan jawaban yang sangat jitu. Dalam prinsip sosionasionalisme, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan maupun mengatasi paham golongan, yaitu berdiri atas prinsip semua untuk semua. Dalam konsep civic education, prinsip semua untuk semua itu adalah konsep civic nationalism. Pada saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperi kemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan, dan keadaban dunia. Oleh karena itu, Pancasila pun sebetulnya menganut cosmopolitan nasionalisme di samping civic nasionalisme. Bung Karno mengatakan kata-kata yang sangat bijak. Beliau mengatakan, internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Itulah jawaban tentang bagaimana sifat-sifat destruktif yang dilahirkan oleh era kosmo sekarang dijawab oleh sila ketiga. Yang ketiga, dalam mengatasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, Pancasila menawarkan prinsip sosiodemokrasi yang tertuang dalam sila keempat dan sila kelima yang telah memberikan solusi yang sangat handal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, misalnya demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan. Ya, dalam konsep dunia disebut demokrasi konsensus atau deliberatif demokrasi yang bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif. Itu prinsip-prinsip yang kita kembangkan. Dan pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar. Dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah yang kita maksud sebagai konsep demokrasi sosial.